Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pelajar, perkenalkan nama Ibu Umi Afra Nabila. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, para sahabat pelajar pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar istilah surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nah, walaupun kalian sudah tahu apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan, jadi Ibu tinggal mengingatkan ulang apa itu surat lamaran pekerjaan. Baiklah, langsung kita cek. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja untuk dikirimkan ke suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Secara umum, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu tempat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi, sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Di dalam surat lamaran pekerjaan ada 10 unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua adalah hal dan lampiran surat. Yang ketiga adalah alamat yang dituju. Yang keempat adalah salam pembuka. Yang kelima adalah paragraf pembuka. Yang keenam adalah paragraf isi. Yang ketujuh adalah paragraf penutup. Yang kedelapan adalah salam penutup. Dan yang kesembilan adalah tanda tangan. Dan yang terakhir yaitu nama pelamar. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menunjukkan contoh format penulisan surat lamaran pekerjaan yang bisa kalian cek. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa contoh format penulisan surat lamaran pekerjaan. Sekarang Ibu akan menunjukkan satu surat penulisan lamaran pekerjaan yang lengkap. Kita cek. Berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Jadi, tempat dan tanggal penulisan surat ini diletakkan di pojok paling kanan atas. Nah, itu penulisan kotanya itu menggunakan awalan huruf kapital dan bulan juga seperti itu. Ingat, untuk penulisan ini harus sesuai dengan EYD yang benar. Nah, di bagian kedua ada halaman dan lampiran surat. Nah, jadi halaman ini biasa disebut dengan judul surat di bagian surat penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi, tentu saja penulisan judul ini harus sesuai dengan prinsip penulisan judul, yaitu harus diawali dengan huruf kapital semua di setiap katanya. Dan untuk lampirannya, lampiran itu seperti hanya 1 lembar atau 3 lembar sesuai dengan kalian membuatnya. Nah, bagian ketiga ada alamat yang dituju. Nah, di dalam alamat yang dituju di dalam surat lamaran pekerjaan ini ada 2 hal, yaitu yang pertama itu pihak mana yang akan kita tuju untuk dikirimkan surat lamaran pekerjaan ini. Nah, yang kedua yaitu alamat perusahaan atau instansi yang akan kita lamar. Nah, bagian selanjutnya yaitu salam pembuka. Jadi salam pembuka ini hanya dengan kalimat dengan hormat, tetapi penulisannya itu harus sesuai dengan EYD juga.
penulisan dengan itu huruf D-nya itu huruf kapital, sedangkan huruf itu huruf kecil yang hanya itu huruf kecil, sedangkan diikuti dengan tanda koma. Nah, baiklah, di bagian kelima yaitu adanya isi surat. Nah, di bagian isi surat ini ada 3 hal poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu di bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini sebenarnya ada 3 hal poin penting lagi, yaitu yang pertama, kalian harus mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu kalian harus mencantumkan posisi mana yang akan kalian lamar. Dan yang ketiga itu yaitu kalian harus membuat pernyataan bahwa kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah instansi yang kalian tuju itu. Nah, hal terpenting kedua yang harus ada di dalam isi surat yaitu kalian harus mencantumkan informasi penting di diri kalian yang harus diketahui oleh perusahaan atau instansi yang kalian lamar. Seperti biodata. Nah, biodata itu isinya nama kalian, tempat tanggal lahir, dan riwayat hidup kalian. Nah, bagian terpenting yang ketiga di dalam isi surat yaitu bagian penutup. Pasti kalian sudah tahu dengan ucapan seperti ini. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah bagian penutup di dalam isi surat. Nah, bagian penutup itu harus ada penulisan yang diperhatikan. Nah, seperti halnya penulisan Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu. Nah, Bapak atau Ibu itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk pengucapan terima kasihnya juga tidak boleh berlebihan. Seperti banyak sekali orang-orang menuliskan saya haturkan ucapan terima kasih. Nah, itu sangat salah. Karena itu adalah hal yang berlebihan. Selain itu juga penulisannya juga itu salah. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu salam penutup. Nah, penulisan salam penutup ini sama seperti salam pembuka tadi, yaitu dengan hormat. Nah, dengan hormat ini penulisannya diawali dengan huruf kapital, H dengan huruf kecil, dan diiringi dengan tanda koma. Setelah itu, unsur yang terakhir yaitu tanda tangan kalian dan dicantumkan juga nama terang atau nama lengkap kalian. Nah, itulah materi pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan memberikan kalian sedikit tugas, yaitu kalian lihat contoh surat lamaran pekerjaan ini. Kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan ini, dan apakah sudah betul surat lamaran pekerjaan ini sesuai dengan unsur-unsur yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.